Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Edi, saya Samian, anggota calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Batali Jepara. Pagi hari ini kami mau mengadakan interview atau wawancara dengan panjenengan terkait dengan penanganan dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di SMP Negeri 3 Batali Jepara. Nah, kiranya Pak Edi wonten wekdal nggih? Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti apa yang kita bicarakan nanti bisa memberikan satu kontribusi Pak ya dalam pemecahan problematika dan dilema-dilema yang ada di sekolah kita menikah. Oke, bisa kita mulai Pak nggih? Saged, Pak, saged. Oke, yang pertama ini Pak, bagaimana selama ini panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi satu dilema etika dan rujukan moral yang ada di SMP Negeri 3 Batali Jepara. Oke, benar Pak Mian. Ya, dilema etika kalau tidak salah itu ya ada kasus yang sama-sama benar dan kita harus memutuskan salah satu Pak. Oh, mantan. Masalah itu sering kita alami Pak, baik di rumah maupun di sekolah. Kalau di SMP kita pertama kali saya di sini, dilema saya awalnya di dilema tentang untuk mengembangkan sekolah kita Pak Sami. Nah ini dilema yang pertama saya itu ada tes dulu, ada pertama ada PP, ada PSP itu. Itu membuat dilema saya ikut enggak. Nah, kalau ikut otomatis konsekuensinya saya banyak tugas, sebagainya tidak bisa seluruh. Tapi ini kalau tidak ikut saya bisa full sekolah. Saya bisa full di sekolah, bisa mengambil terus tidak mengganggu ini di kegiatan saya di sekolah. Sama-sama baiknya, maksudnya kalau saya ikut perkembangan sekolah semakin baik. Kemudian kalau tidak ikut ya baik juga, asalkan kita sebagai kepala sekolah kan sudah punya bekal sudah. Dan kedua-duanya pilihan pahit juga ya Pak? Pilihan sulit ya. Yang kedua tentang ini menegakkan kedisiplinan baik itu guru, siswa dan tenaga pendidikan. Yang satu menegakkan itu, yang kedua adalah memberi kelonggaran. Kelonggaran berkembang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan sesuai dengan basicnya masing-masing. Itu kalau kita menegakkan dengan cara teoritis Pak, itu mesti banyak pertentangan. Betul. Pertentangan ini hasilnya bisa maksimal tapi mungkin tidak kondusif. Tetapi kalau kita biarkan baik bagi gurunya nyaman, tapi secara pasti tidak nyaman. Ya Pak. Nah, contohnya termasuk untuk kebutuhan sarpras ini juga dilema. Pengen yang baik semuanya, sementara untuk meningkatkan itu harus kita cari masukan pendanaan. Nah ini kita harus bisa mengidentifikasi mana yang diperlukan. Nah, pada saat PSP yang awal tadi saya mengambil keputusan karena saya harus milah-milah itu manfaatnya besar mana. Besar mana. Kalau PSP adalah kita dapat bantuan di diklat, kemudian nanti sekolah kita juga akan lebih dikenal oleh banyak orang. Kepercayaan masyarakat meningkat, insya Allah akan banyak murid yang bisa datang ke sini. Itu Pak. Karena manfaatnya dan kepercayaan kita timbang-timbang dulu. Oke, selama ini kan memang apa ya Pak ya, dilema etika itu kan sering terjadi di dunia pendidikan itu kan ya paling tidak menyangkut 4 hal ya. Satu, kaitannya dengan siswa, 2 kaitannya dengan keuangan, 3 kaitannya dengan lingkungan sekolah, 4 dengan perkembangan psikologis anak dan lain sebagainya tentunya begitu ya. Nah, yang kedua Pak, selama ini bagaimana dalam mengambil keputusan pada saat ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini bagaimana Pak Edi mengambil sebuah keputusan akhir? Yang pertama saya harus identifikasi dulu Pak, dilemanya apa kemudian identifikasi dari nilainya, nilai kebajikannya dan nilai sosialnya bagaimana. Kemudian lagi pertimbangkan konsekuensinya. Kalau diambil tuh konsekuensinya seperti apa, kan harus itu juga ya. Kemudian identifikasi dengan kita konsultasi dengan tim sekolah.
Iya. Kan punya kita bekerja tidak hanya kepala sekolah, tapi punya tim, ada wakasek, Kolaboratif itu lah ya. kolaboratif kita harus pertimbangkan. Kemudian setelah itu kita temukan solusi yang terbaik dari kita diskusi, ide saya Iya. sendiri maupun dari tim kita padukan, ambil keputusan yang terbaik untuk melakukan Oke, iya. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan yang sama-sama sulit itu tadi, Pak? Oke. Betul Pak. Itu kita memang harus berpikir 10 kali kalau Betul, oke. ya kita hati-hati ya. Pendalaman dan tindakan yang kita lakukan harus sama-sama nyaman. Iya. Itu keefektifan itu. Kalau sudah nyaman, insya Allah akan berjalan dengan baik. Iya. Kemudian identifikasi tentang prinsip-prinsip moral yang akan terjadi. Ini Iya. penting karena situasi saat ini moral anak maupun guru kita harus kita jaga bersama. Iya, Ya. betul. Kemudian ini apa ya, konsekuensi dari yang kita lakukan itu tadi, Iya. kemanfaatannya bagi semuanya lah, lingkungan kita, diri kita sendiri dan sebagainya itu paling tidak ada 3 hal itu Pak minimal. Iya, iya. Oke, berikutnya yang kelima, Pak. Apa saja yang selama ini menjadi tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya tentunya ya berat ya ini. Apa saja tantangannya ini? Tantangannya yang pertama adalah untuk ini Pak, kadang ego diri sendiri, Diri sendiri, ya. dengan apa ya namanya meneruskan dengan kepentingan orang lain. Iya. Ya ini ya adalah tantangan yang paling utama dari diri. Biasanya ego muncul Pak. Iya. Orang ini orang bisa. Nanti biaya gitu. Maka tantangan menilai dalam diri moral ini untuk diri kita harus bisa, ego kita harus bisa mengesampingkan demi kebaikan. Kemudian untuk tantangan kompleksitas dari masalah tersebut. Iya. Kalau masalah yang kompleks, ini yang terjadi misalkan yang baru-baru ini ada yang di medsos itu Pak ya, Iya. guru sampai membacok muridnya, menganiaya, ya, itu kan suatu mesti masalah yang kompleks itu. Betul. Tidak hanya tiba-tiba langsung dibacok kan tidak. Nah kita harus lihat penanganannya, kenapa dia semacam itu, kompleksitasnya kita lihat. Dan akhir-akhir ini semakin marak loh, Pak, Ya, peristiwa oke. itu, fenomena Itu kan, itu. ya itu yang salah apanya, sistemnya Betul. atau gurunya yang kurang peduli karena beban kerjanya semakin tinggi, kan administrasinya juga tinggi, Betul, sehingga iya. untuk mengarahkan anak-anak kurang pas juga kita tidak tahu, atau doa kita juga pada anak-anak kita mungkin masih kurang. Masih kurang. Karena katanya doa itu juga yang penting. Oh iya, Pak, iya. Kekuatan supranatural itu penting. Di luar kekuatan kita Pak ya. Iya. Kemudian tentang tantangan ketidakpastian yang kita lakukan kan kadang-kadang ini kan kadang mencoba-coba. Iya. Kalau pakai ini mungkin gini, Kita coba ini, kita kalau coba kita pakai ini ini. kan termasuk ketidakpastian Pak. Betul, Nah, iya. kita kalau sudah pernah melakukan ini, kalau sudah pernah jadi tahu masalahnya, tapi Iya. dalil yang baru nah, kita kan gambling tadi. Kalau pakai ini ketidakpastian. Iya. Kemudian biasanya juga tekanan waktu Pak. Oh iya. Waktu ini juga bisa mengaruhi tantangan kita. Di saat kita sibuk, Iya. ada masalah, kita bisa membagi waktu mana yang tepat kita lakukan. Iya. Di Manajemen waktu lah ya. manajemen waktu kita pas di sekolah atau di luar sekolah, bagaimana kalau di luar sekolah, nah, kita jadwalkan dan sebagainya itu harus bisa waktu. Iya. Kemudian tentang ini tekanan sosial. Tekanan sosial Iya. juga pengaruh juga tantangan. Di lingkungan Betul. kita lah misalnya Pak. Kalau kita sudah membina anak-anak, apakah kita juga bisa Sependapat memahami itu. seperti itu? Atau kalau kita membuat ini kegiatan yang melibatkan orang tua, otomatis dia ada dukungan moral, Moral, dukungan iya. pembinaan dan sebagainya. Ya, kalau masyarakat adalah kita berusaha baik, tapi masyarakat tidak kita menolak, Apatis, Pak ya. Selama ini. kita masuk tantangan kita bagaimana Iya. merayu Betul. bersama-sama maju. Itu Pak diantaranya mungkin. Oke, iya. Kemudian faktor apa saja Pak yang selama ini mendukung upaya pihak sekolah atau mempermudah pihak sekolah atau membantu dalam pengambilan keputusan yang dilematis tadi Pak? Gitu. Ini Pak, biasanya kita coba lihat ini situasi yang kondusif, guru-gurunya adalah profesional semua. Kalau diajak berembuk adalah sangat mudah. Yang pertama sangat Proaktif lah ya. Kita dulu pendekatan sama wakil saya dulu. Saya panggil dulu, saya komunikasikan bagaimana
solusinya setelah itu saya bawa ke forum. Iya. Ke forum itu nanti otomatis teman-teman kita saling bantu-bantu mencari solusi yang terbaik. Sehingga sekolah ini kan bukan milik pribadi Pak Sami, Betul. milik dari suatu lembaga ya, lembaga sekolah, keluarnya ada nama bersama, bukan kepala sekolahnya tapi nama sekolah kita. Sehingga kalau kita sudah satu sepakat, di luar suaranya satu bulan. Yes. Kalau tidak semacam itu, nanti ada yang pro, ada yang kontra. Kan kalau sudah diputuskan bersama, otomatis kita ini jadi bisa satu seirama Pak ya. Ini alhamdulillah Pak Sami di tahun ini kita kerjasama yang baik. Sekolah kita semuanya dipercaya masyarakat, terbukti dengan banyak siswa yang masuk ke sini sudah melebihi kuota yang kita tetapkan. Alhamdulillah, berarti ada satu peningkatan yang lebih karena kerja keras dari semua pihak yang terlibat, baik dari kepala sekolah, guru, TU, dan komite, semua siswa juga mendukung. Kalau siswa tidak mendukung kan dia berbuat tidak baik. Kalau tidak baik pasti masyarakat juga menilai kualitas jelek. Kita harus satu padu untuk membangun bersama lah. Oke, kemudian yang terakhir Pak, apakah selama ini dalam menangani atau mengelola dilema-dilema tersebut itu Bapak ada satu tata kelola atau penjadwalan secara khusus begitu Pak dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut? Gini Pak Sami, pada awalnya kami tidak ada jadwal, artinya insidental pada kasus tertentu kita buat briefing. Insidental ya. Ada waktu jam pertama di awal-awal itu kita masih fresh, jam kita masih bagus, atau di jam istirahat atau jam pulang dulu ya. Tapi ini kita sudah membuat tombol Pak, komunitas belajar kita sudah jadwalkan tiap hari Sabtu. Tiap Sabtu kita tombol ya. Tombol, itu nanti setiap Sabtu pulang sekolah kita kumpul hanya cukup 1 jam pelajaran aja Pak Sami. Itu nanti kita mengurai hal-hal yang terkini di kita, ada masalah apa, itu tentang anak atau tentang guru-guru kita yang masih perlu penyesuaian, karena di sini kan ini tidak mungkin Pak Sami, ada yang mengikuti PMM lengkap, ada yang ikut CGP, ada yang PP, ada yang fasil. Ini kalau kita tidak sama ratakan, kita ilmunya kita samakan, nanti jalannya pincang Mas Sami. Betul. Karena ada yang bisa ikut CGP, tahu tentang pembelajaran diferensiasi, tapi yang tidak mau CGP, tidak mau lihat PMM, tidak tahu. Maka perlu ada istilahnya pembekalan untuk teman-teman yang lain. Kalau perlu juga kita praktek, di praktek tersebut tidak ada teori, tapi tahu sebenarnya bagaimana sih diferensiasi. Itu Pak yang kita. Semoga nanti kita setiap satu bisa Pak Sami. Gitu ya, ada itu komunitas belajar itu Pak. Belajar itu penting. Bagus sekali itu Pak. Oke, sementara gitu Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar bisa memberikan satu manfaat bagi sekolah kita. Dan kami juga dari CGP Angkatan 8 dalam rangka memenuhi tugas ini senantiasa diberikan satu kemudahan. Demikian dari kami Pak, kiranya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sami, intinya kami terima kasih panjenengan datang ke sini untuk wawancara. Ini adalah demi kebaikan bersama. Dengan saya doakan tetap semangat mengikuti CGP-nya, selalu memimpin masa depan, walaupun sekarang sudah memimpin di masyarakat, tapi ke depan di lembaga yang resmi ini semoga nanti bisa mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat bagi panjenengan sendiri, untuk anak-anak kita dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira cukup gitu Pak, nyuwun pamit Pak. Ampun Pak Sami, 14 menit.